Kenapa orang Indonesia itu sekarang lebih cepat pikun dibandingkan dulu? Kenapa ya? Rasanya sekarang itu orang Indonesia itu gampang sekali lupa. Tahun lalu ada kejadian besar, ramai sekali. Di mana-mana masyarakat itu turun ke jalan. Grup WhatsApp itu panas seperti kompor warteg jam makan siang. Semua orang komentar, semua orang marah, semua orang merasa jadi pengamat nasional. Tapi beberapa bulan kemudian udah lupa. Sekarang masalahnya pindah lagi. Kemarin dolar naik, besok harga barang naik, lusa kita kaget lagi. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinikera. Tenang ya, ini bukan berarti satu negara terkena demensia massal. Tapi ada fenomena menarik. Memori kolektif kita itu terasa semakin pendek. Kita hidup di zaman informasi datang terlalu cepat. Bangun tidur, belum cuci muka, udah dapat berita politik, harga dolar, artis cerai, jalan macet, promo skincare, dan ada video kucing jatuh dari sofa. Otak kita itu seperti dipaksa ikutan rapat 17 komisi sekaligus. Belum sempat memahami satu masalah, udah datang masalah baru. Akhirnya bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita itu kelebihan beban. Kalau HP kebanyakan aplikasi aja bisa panas, apalagi ya otak manusia yang tiap harinya itu disuruh memproses drama nasional, ekonomi global, dan chat izin bertanya dok jam 11 malam. Nah, dalam dunia kesehatan, memori itu sangat dipengaruhi oleh perhatian. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan sesuatu, otak itu tidak akan menyimpannya dengan kuat. Nah, ini tuh seperti menaruh kunci motor sambil main HP. 5 menit kemudian kita panik. Kunci saya di mana? Padahal bukan hilang secara misterius, kita aja tidak hadir penuh saat menaruhnya. Nah, hal yang sama itu bisa terjadi secara sosial. Kita melihat berita besar, ikutan emosi, ikutan komentar, tapi tidak benar-benar memahami akar masalahnya itu di mana. Akhirnya, yang tertinggal itu hanya sensasinya, bukan pelajarannya. Sekarang, kita ambil contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dolar naik, ada yang bilang, dolar naik itu nggak ngaruh ke saya. Saya gajian rupiah, belanja di warung juga pakai rupiah. Sekilas benar, kita memang tidak beli cilok pakai dolar. Tidak ada tukang batagor berkata, totalnya 2 dolar 30 sen pak. Tapi masalahnya nih, banyak barang yang kita pakai setiap hari itu punya komponen impor. Kalau nilai tukarnya berubah, biaya impor ya ikutan berubah. Dan ketika biaya produksi atau distribusi itu naik, ujung-ujungnya harga barang itu ikutan terdorong naik. Di sektor kesehatan ini lebih terasa lagi. Banyak bahan baku obat di Indonesia itu masih bergantung pada impor. Banyak alat kesehatan itu juga masih datang dari luar negeri atau punya komponen impor. Jadi kalau rupiah melemah terhadap dolar, efeknya itu bukan sekedar berita ekonomi di layar televisi. Ini bisa juga berpengaruh pada harga bahan baku obat, alat kesehatan, reagen laboratorium, mesin pemeriksaan, sampai biaya layanan kesehatan. Jadi bukan cuma dompet yang perlu waspada. Sistem kesehatan juga ikutan menahan nafas. Bayangkan ya, ada rumah sakit atau klinik seperti dapur besar. Untuk memasak layanan kesehatan, kita butuh bahan. Obat, jarum, alat infus, reagen, alat pemeriksaan, mesin, suhu cadang, dan banyak hal lain. Kalau bahan-bahan itu sebagian besar harganya dipengaruhi oleh impor, lalu nilai tukarnya berubah, maka biaya memasak layanan itu bisa ikut berubah. Pasien mungkin melihatnya hanya sebagai kok biayanya makin mahal ya. Padahal di belakangnya ada rantai panjang. Bukan semua karena ada yang ingin menaikkan harga. Kadang memang harga dasarnya itu ya ikutan bergerak. Nah, disinilah memori pendek itu jadi masalah. Kita seringkali ribut di permukaan tapi lupa menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Saat pandemi misalnya, kita pernah merasakan pentingnya kemandirian alat kesehatan, obat, oksigen, dan sistem kesehatan. Waktu itu semua orang sadar, wah ternyata kesehatan itu bukan cuma urusan dokter dan rumah sakit ya. Tapi setelah keadaannya membaik, pelan-pelan kita lupa. Begitu ada masalah baru, kita panik lagi dari awal. Seperti murid yang setiap ujian itu berkata, mulai semester depan saya belajar rutin, tapi semester depan tetap sistem kebut semalam. Dalam kesehatan pribadi juga sama. Banyak orang lupa sinyal tubuhnya sendiri. Tahun lalu tekanan darahnya pernah 160-an, tapi karena sekarang tidak pusing, dianggap aman. Bulan lalu gula darahnya tinggi, dirawat, gula darahnya membaik. Lalu makan nasi padang dengan semangat, dianggap sehat. Kolesterolnya naik, tapi karena dadanya tidak nyeri, dianggap tidak masalah. Padahal tubuh itu sering memberi peringatan pelan-pelan. Kita saja yang terlalu sibuk scrolling sampai lupa mendengarkan. Otak kita itu bukan cuman butuh informasi, tapi butuh jeda. Kalau setiap hari diisi berita, notifikasi, kekhawatiran, komentar, perdebatan, otak itu akan memilih
bertahan hidup dengan menyaring banyak hal. Akibatnya kita gampang lupa. Bukan hanya lupa nama orang, tapi lupa pelajaran dari kejadian yang besar. Secara medis, stres kronis, kurang tidur, kurang olahraga, gula darah tidak terkontrol, hipertensi, dan gangguan pada pembuluh darah itu juga bisa mempengaruhi fungsi otak kita. Otak itu organ yang sangat bergantung pada aliran darah yang baik. Sebagai dokter jantung, saya sering mengingatkan bahwa kesehatan otak dan jantung itu dekat sekali. Pembuluh darah yang sehat membantu otaknya bekerja baik. Kalau tekanan darah tinggi dibiarkan, gula darahnya sering tinggi, kolesterolnya tidak dikendalikan, merokoknya jalan terus, tidurnya kurang, aktivitas fisiknya minim, pembuluh darah itu bisa lebih cepat rusak. Kalau pembuluh darah di otak itu terganggu, risiko stroke meningkat. Kalau aliran darah ke otak tidak optimal, fungsi berpikir juga ikut terganggu. Jadi menjaga kesehatan itu bukan cuma main teka-teki silang. Tekanan darah juga harus diperhatikan. Tapi jangan salah paham ya, lupa berita tahun lalu itu bukan berarti seseorang itu pasti sakit. Kita harus bisa membedakan antara lupa biasa, overload informasi, dan gangguan memori yang serius. Kalau lupa sesekali, itu manusiawi. Tapi kalau seseorang itu mulai sering tersesat di tempat yang biasa dikenal, lupa nama keluarga, mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali, kesulitan mengurus aktivitas harian, atau perubahan perilakunya itu semakin jelas, nah itu sebaiknya diperiksakan. Jangan langsung bilang, faktor umur. Kadang yang kita sebut umur itu sebenarnya alarm kesehatan yang terlalu lama di snooze. Untuk masyarakat, obat dari memori pendek itu bukan hanya vitamin otak. Kita perlu membiasakan diri berpikir lebih panjang. Saat ada isu besar, jangan hanya ikutan rame. Tanyakan, akarnya apa? Dampaknya ke keluarga saya apa? Dampaknya ke kesehatan apa? Apa yang bisa kita pelajari? Kalau dolar naik misalnya, jangan hanya debat ngaruh atau tidak. Lihat rantainya, barang impor, bahan baku obat, alat kesehatan, biaya layanan, daya beli masyarakat, semuanya itu saling terhubung. Dunia nyata itu tidak sesederhana kolom komentar. Nah, untuk tubuh kita sendiri ya, mulai dari hal yang kecil. Tidurnya pastikan cukup, kurangi gula berlebihan, cek tekanan darahnya, cek gula darah dan kolesterol sesuai kebutuhan, bergerak lebih sering, jangan merokok, kelola stres. Batasi konsumsi berita yang membuat kepala panas tapi tidak membuat hidup itu lebih baik. Kadang yang dibutuhkan itu bukan hanya lebih banyak informasi, tapi lebih banyak kebijaksanaan untuk memilih informasi mana nih yang perlu disimpan. Jadi, kenapa ya rasanya orang Indonesia sekarang itu lebih cepat pikun dibandingkan dulu? Mungkin bukan karena otaknya itu lebih lemah, tapi karena hidupnya itu terlalu bising, informasinya itu terlalu cepat, stresnya itu terlalu banyak, dan pelajaran dari masa lalu itu terlalu jarang kita rawat. Ingatan yang sehat itu bukan hanya soal mengingat tanggal kejadian, tapi juga mengingat pelajaran dari kejadian itu. Nah, kalau teman-teman merasa ini relevan, tuliskan ya di kolom komentar, isu apa sih yang dulu heboh, tapi sekarang seperti udah dilupakan. Dan kalau video ini penting, share ke keluarga atau teman supaya kita tidak cuma cepat marah tapi juga lebih panjang ingatan.